Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 45 ayat 14 sampai dengan 15. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jamie Oak dan Emily Oak adalah sepasang bayi kembar dari pasangan suami istri yang bernama David Oak dan Kate Oak. Jamie dilahirkan dalam kondisi fisik yang kurang normal, yaitu dengan berat badan yang hanya 900 gram, sedangkan Emily lahir dalam kondisi normal. Setelah tidak ada tanda-tanda kehidupan selama 20 menit, Jamie dinyatakan meninggal. Padahal dokter telah berjuang untuk menyelamatkan Jamie. Kemudian dokter menyelimuti Jamie yang sudah tidak bernyawa, lalu memberikan kepada ibunya Kate. Hati Kate dan David sangat hancur melihat salah satu anak kembarnya meninggal. Dengan hati hancur, Kate memeluk Jamie di dadanya selama 2 jam sambil menceritakan tentang keluarganya dan apa yang akan dilakukan jika Jamie masih ada. Aku menaruh dia di dadaku dengan kepalanya di lenganku dan terus memeluknya sambil berbicara. Dia tidak bergerak sama sekali, kata Kate dalam sebuah wawancara. Pelukan seorang ibu itu ternyata membawa sebuah keajaiban. Tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Jamie bergerak seperti terkaget dan nafasnya mulai teratur. Setelah itu Jamie mengelurkan tangannya dan meraih jari ibunya serta menggerakkan kepalanya. Melihat keajaiban tersebut, dokter yang bertugas saat itu pun terkejut dan mengatakan bahwa ini adalah keajaiban. Dokter menduga bahwa tubuh hangat Kate bertindak seperti inkubator yang merangsang tubuh bayi agar tetap hangat. Metode seperti ini disebut kangaroo care, yaitu metode perawatan bayi prematur dengan cara memberikan sentuhan kulit ke kulit antara si ibu dengan bayi. Pelukan sang ibu dengan metode kangaroo care lebih menguntungkan dibandingkan dengan perawatan dalam inkubator. Yang menarik dari metode ini adalah bayi tidak harus masuk dalam pemanas buatan, namun dengan metode ini bayi akan mendapatkan pemanas alami. Kisah Kate dan Jamie di atas mengajarkan kepada kita bahwa pelukan itu memiliki kekuatan karena besar manfaatnya. Terlebih lagi bila pelukan itu diberikan kepada keluarga kita, seperti suami, istri, anak, dan saudara. Saat Yusuf mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, mereka tidak langsung dapat menerima Yusuf. Bahkan mereka takut dan gemetar terhadap Yusuf. Namun keadaan berbalik saat Yusuf mulai memeluk Benyamin dan saudara-saudaranya yang lain. Hubungan persaudaraan yang retak pun menjadi pulih. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Jamie dan Yusuf membuktikan bahwa pelukan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya saja kita seringkali menyepelekan tindakan nyata itu. Saat ini mungkin ada seseorang yang membutuhkan pelukan dan kasih dari kita. Mereka membutuhkan kekuatan dari pelukan tersebut. Untuk itu, nyatakanlah kasih kita dengan sebuah pelukan dan lakukanlah hal ini sekarang juga terhadap keluarga kita yang mungkin saja sedang duduk di samping kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk dapat menyediakan waktu, sehingga aku dapat memberikan pelukan penuh kasih kepada keluargaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.